Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azaria Listiani Mula dengan NIM 221010504041. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis manajemen dana bank dengan item utang jangka pendek pada PT Diamond periode 2020 hingga 2024. Selamat menyaksikan. Manajemen dana bank, khususnya utang jangka pendek, berperan penting dalam menjaga likuiditas dan kelancaran operasional perusahaan PT Diamond menggunakan utang jangka pendek sebagai salah satu sumber pendanaan dalam kegiatan usahanya. Selama periode 2020 hingga 2024, perubahan kondisi ekonomi menuntut perusahaan untuk mengelola utang jangka pendek secara efektif. Oleh karena itu, analisis manajemen dana bank pada PT Diamond perlu dilakukan untuk menilai pengelolaan utang jangka pendek dan dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Mari kita telusuri pengertian manajemen. Manajemen dana bank adalah kegiatan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana yang dilakukan oleh bank agar dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah serta memperoleh keuntungan secara optimal. Mari kita telusuri tujuan dari manajemen dana bank. Adapun fungsi dari manajemen dana bank, yang pertama menyeimbangkan antara penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang kedua, mengatur jatuh tempo dana agar tidak terjadi mismatch. Yang ketiga, yaitu menentukan struktur dana yang paling efisien dan berbiaya rendah. Apa saja sih resiko dari manajemen dana bank? Mari kita bahas. Yang pertama, resiko likuiditas, yang mana bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, yaitu resiko suku bunga, yang mana perubahan suku bunga mempengaruhi biaya dana. Yang ketiga, yaitu resiko kredit, yang mana debitur gagal membayar pinjaman. Yang keempat, ada resiko operasional. Nah, hal ini merupakan kesalahan sistem atau SDM. Adapun data dan tren utang jangka pendek pada PT Diamond. Selama periode 2020 hingga 2022, utang jangka pendek PT Diamond mengalami peningkatan dari 822.493.000 menjadi 1.312.391.000. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan dana operasional. Namun pada 2023 hingga 2024, utang jangka pendek mulai menurun menjadi 1.059.189.000 yang menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan dana dan pengendalian kewajiban jangka pendek. Adapun analisis debt to equity ratio atau DER pada PT Diamond. Nilai DER PT Diamond dari 2020 hingga 2024 berada di bawah 1 dan cenderung menurun di akhir periode. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak dibiayai oleh ekuitas dibandingkan utang. Penurunan DER pada 2023 hingga 2024 mencerminkan struktur permodalan yang semakin sehat dan resiko keuangan yang rendah. Kesimpulan dari pembahasan materi tadi, secara keseluruhan, PT Diamond mengalami peningkatan utang jangka pendek pada awal periode penelitian, tetapi mampu memperbaiki pengelolaannya pada tahun-tahun berikutnya. Pengelolaan utang jangka pendek dinilai cukup baik karena perusahaan masih mampu menjaga stabilitas keuangan dan mengendalikan risiko likuiditas. Sekian pemaparan materi dari saya. Bye-bye.